Sudah begitu lama bangsa ini mengabaikan sektor maritim. Perubahan besar dalam tata kelola maritim mutlak untuk segera dilakukan. Karena jika tidak, maka cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia hanya akan menjadi mimpi belaka. Saya David Silahoy. Sampai jumpa. Tim investigasi kami pun mencoba mendatangi pelabuhan lainnya. Pemandangan hampir sama kami temukan. Sekilas aspek keselamatan dan keamanan dari sejumlah kapal harus diperhatikan. Lebih parah, kapal yang kami datangi ini tak memiliki skoci. Dengan kondisi demikian, entah apa yang harus dilakukan awak kapal jika terjadi keadaan darurat di tengah laut. Kami pun beruntung bisa menemui awak kapal untuk bisa menggali informasi. Kenapa? Skocinya nggak ada ya? Kenapa nanya seperti itu? Hanya skoci itu keselamatan untuk pelayaran, Pak. Oh, Bapak petugas ya? Hah? Bapak petugas. Saya pengen tahu aja. Masyarakat dan layak laut kan harus ada skoci. Apa ya? Ya. Gua nggak takut, Pak. Kenapa-napa di laut nggak ada skoci. Nah, kita biasa dalam nggak kepikir lagi, ada ombak juga nggak kepikir, apalagi skoci. Skoci sebenarnya ada di kapal, namun kondisinya sudah tidak laik, penuh karat dan tidak berfungsi lagi. Yang tersisa hanya jaket pelampung, tapi sama saja, kondisinya mengenaskan. Makanya nggak ada apa-apa. Tapi nggak takut apa Pak kalau misalnya nggak minta dikomplain sama dari yang punya kapal. Ya, Apa? boleh. Spesifikasi minimal dan standar keselamatan kapal sebenarnya sudah diawasi sejak awal. Bahkan sejak kapal tersebut baru saja direncanakan untuk dibuat. Biro Klasifikasi Indonesia telah memilah dan mengklasifikasi sedemikian rupa agar kapal lolos dan layak berlayar. Yang namanya rules atau standar yang memberikan klasifikasi bahwa kapal itu layak atau tidak layak. Aspek yang pertama adalah safety, kedua itu adalah concern terhadap yang namanya environment, kemudian concern terhadap yang namanya security. Tidak sembarangan, semua aspek diperhatikan, mulai dari material yang dipakai hingga kelengkapan perangkat saat kapal menghadapi situasi darurat. Kalau safety misalnya terkait dengan apakah kapal itu sudah memiliki yang namanya kekuatan yang baik dari sisi desain, ya. Kemudian bagaimana yang namanya stabilitas, ya. Terus bagaimana namanya alat-alat yang bekerja pada saat terjadi keadaan darurat, ya, itu adalah aspek-aspek dari safety-nya. Sayangnya, standar awal itu tidak dipertahankan saat kapal sudah beroperasi. Bahkan meski sudah ada sanksi tegas akan hal ini, kapal tak laik masih lazim ditemukan. Sebetulnya pengawasan sah bandar itu maksimal, tetapi dengan adanya upgrade atau peningkatan dari setiap ketentuan itu kan selalu meningkat ya, ketentuan dan selalu harus memperhatikan aspek keselamatan pelayaran karena memang sah bandar itu tujuannya adalah roadmap zero incident ya, tidak ada kecelakaan di laut. Kemudian kita harus selalu mengacu pada setiap aturan sudah tegas ya kan. Mungkin adik sudah melihat apa yang telah dilakukan yang tahun-tahun kemarin bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang melanggar prosedur dan menyalahi aturan kan dicopot. Sementara itu, kalangan pelaut menilai perusahaan pelayaran juga punya andil yang membuat pelanggaran ini terus terjadi. Pada akhirnya, pelaut jugalah yang menjadi korban jika celaka di laut tak bisa dihindari. Saya yakin dan sangat yakin ini ada permainan di situ. Nggak mungkin nggak ada permainan. Dan perusahaan nggak mau ambil pusing, langsung diganti orangnya, cari lagi kru kapal yang baru. Semestinya ini yang nggak bisa diperbuat oleh perusahaan karena ada aturan dari ketenaga kerjaan. Sudah menjadi
cerita di kita bahwa Syahbandar itu sering dapat telepon dari rekannya di Kementerian Perhubungan untuk tolong itu kapal kita teman gitu. Itu sering kok. Jadi ada hubungan kedekatan. Iya. Nah, itu bisa kita putus dengan dengan Syahbandar lepas dari perhubungan. Syahbandar itu sebetulnya harus menjadi institusi independen, sehingga dalam melaksanakan kerjanya dia tidak perlu lagi ada semangat korps atau ada ewu-pakewuh dengan orang-orang di Kementerian Perhubungan. Ya, mungkin saja itu bisa menjadi solusi memutus budaya acuh akan pentingnya keselamatan. Mimpi menjadikan bangsa ini menjadi poros maritim dunia tentu tak mungkin tercapai jika masalah keselamatan pelayaran tidak dibenahi hingga ke akarnya. Hari Maritim yang belum sepekan berlalu, hendaknya bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki sektor maritim Indonesia. Jadi jangan bilang pemerintah tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.